ITS, kelas 7 ya. Nah ini, ya. Nanti yang selain Al-Asia, nah, ini, jadi harusnya sudah ada pasti sebab ya kelas 7-nya di sini. Jadi Bapak Ibu harus seperti ini mencantumkannya ya, jangan dihitung per pekan lagi. Jadi per tahun. Contoh Al-Quran hadis per tahunnya berapa alokasi waktunya? 72 jam. Copy paste ini ya, jangan dirubah. Ini dari Juknis. Akidah akhlak 72 jam, fikih 72 jam, sejarah Islam 72 jam, bahasa Arab 108 jam. Ikuti ini, ya, ikuti ini. Ini kelas 7. Kelas 8 nih untuk Asia, ikuti ini Asia. Ada yang hadir di sini? Iya, ikuti ini nih kelas 8-nya di Asia dengan kelas 8-nya pakai ini. Kalau yang lain kelas 8-nya pakai Kurtilas, ya. Yang lain dan kelas 9 sama kayak kemarin. Tapi untuk Asia kelas 8 pakai ini. Satu ya, ini copy paste aja seperti ini, jangan dirubah. Kayak itu untuk studi hukum ya. Kembali ke atas lagi. Terus kok kurikuler dan P45RA. Silakan nanti kok kurikuler mau apa? Ya, P45RA nanti pada dan menjelaskannya. Dan ada ekstra kurikuler, silakan ekskulnya sesuai dengan kondisi madrasah masing-masing. Ekskulnya mau punya apa? Sesuaikan dengan ya keadaan jumlah siswa, guru, karena menentukan siswa itu menentukan ke guru. Nggak mungkin siswanya sedikit, gurunya banyak, ya kan? Pasti menyesuaikan gitu. Maka sesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing. Karena harus bisa berjalan sebaik mungkin. Untuk ekstrakurikuler dan program pendukung, silakan program pendukung itu menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan jumlah siswa, dengan kondisi madrasah. Jangan sampai muridnya sedikit, ekskulnya banyak, program pendukungnya banyak, siapa yang ngajar nanti? Itu kan tidak realistis, gitu ya. Sesuaikan aja dengan kondisi masing-masing. Tiga, jadi jangan sampai gini nih. Kan di profil ada tuh jumlah guru, jumlah murid, ada kan di sana kondisi madrasah ada segala macam, tapi di sini banyak sama dengan yang copy paste, kan nggak realistis nanti ya. Tolong sesuaikan gitu. Biar kurikulumnya jangan hanya sebatas persyaratan, tapi sebagai pedoman gitu. Kan ada juga kurikulum buat dibuat disahkan simpen nggak pernah dibuka-buka gitu. Ya, simpen di lemari rapi banget udah jilid gitu. Dibuka nggak pernah gitu. Karena persyaratan aja akreditasi gitu. Itu yang nggak bagus. Harus sebagai pedoman, landasan Bapak Ibu mengelola pendidikan di tingkat madrasah sanawiyah. Terus pengaturan beban belajar. Nah, kalau pengaturan beban belajar nggak perlu dirubah-rubah, tidak berdasarkan jumlah siswa atau kondisi madrasah, tidak. Harus mengikuti aturan yang ada, ya. Jangan merubah, apalagi guru sertifikasi biar jamnya cukup ditambahin itu gedein gitu jamnya. Nggak bisa ya. Ingat, kalau pengaturan beban belajar tidak berdasarkan kondisi madrasah, jamnya harus diikuti aturan. Jelas ya? Jangan main-main, jangan. Tapi kalau tadi jumlah guru, ekskul itu sesuaikan, itu memang bisa. Terus yang selanjutnya strategi pembelajaran. Nah, kalau strategi juga sesuaikan dengan kemampuan guru. Intinya guru yang bagus adalah guru yang bisa mengajar sesuai dengan harapan anak, artinya masuk ke anak didik itu. Jangan memaksakan ngajar tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu kuasai. Ya nanti ke anaknya masuk kan. Intinya anak yang berhasil, bukan guru yang berhasil, anak yang berhasil, anak yang sukses. Jadi guru mengajar sesuai dengan kompetensi guru, ya, biar benar-benar masuk anak. Tapi juga jangan lupa mengikuti sesuai regulasi. Ya, kalau untuk kelas 7 ya harus kurikulum merdeka, kelas 8 bagi yang masih
Kurtilas ya pakai kurtilas gitu, jangan salah. Selanjutnya asesmen atau penilaian. Jadi kalau bahasa untuk kurikulum Merdeka itu namanya asesmen, ya, asesmen dasar. Tapi yang sekarang itu sama asesmen kan ya, yang dikali sama asesmen atau penilaian pembelajaran untuk kurtilas. Jadi asesmen. Silakan dibuat aturan main tentang asesmennya. 3.2 nih, berarti untuk kurikulum 2013 tadi untuk Al-Asia hanya kelas 9 saja ya. Tapi yang selain Al-Asia berarti di 3.2 isinya kurikulum kelas 8 yaitu kurtilas dan kelas 9 yaitu kurtilas yang dihitung jamnya per pekan. Ingat jangan keliru ya, ini yang kuncinya nih, jangan sampai salah nih, nanti saya verifikasi. Untuk 3.2 selain Al-Asia itu kelas 8-nya kurikulum 2013 dan kelas 9 ya, itu tinggal copy paste tahun lalu. Jelas ini ya? Oke. Aman ya? Aman. Kalender pendidikan, Kaldik ya, Kaldik ikuti Kaldik yang dari provinsi ya. Ada nasional ada ya. Kaldik nasional boleh aturan masukin tambah Kaldik provinsi. Karena Kaldik provinsi itu di sana sudah lebih sesuai dengan di Jawa Barat maksudnya. Nanti baru di sana jangan tanda tangan Pak Kanwil, jangan, harus sesuaikan dengan kode masing-masing. Jadi tanda tangannya harus kepala madrasah ya. Masih ada surat itu pas diserahkan Kaldiknya tanda tangan Kanwil ya. Berarti itu masih punya Kanwil, bukan punya madrasah. Kan sekarang harus ngambil rujukan dari Kanwil, disesuaikan dengan madrasah masing-masing. Tanda tangannya adalah kepala madrasah. Ingat tuh sebetulnya saya sering meriksa itu, sering banget meriksa maksud tangan Kanwil, padahal yang pakai nasional. Jangan, harus tanda tangan kepala madrasah masing-masing. Ya, Kaldiknya. Yang bab 5 penutup. Judulnya penutup. 5 titik pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, evaluasi kurikulum dan kesimpulan. Nah, isinya itu ya, ada 3 isinya di penutup. Kemarin kan enggak penutup aja ya. Sekarang penutup ada 3. 5.1 pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. 5.2 evaluasi kurikulum. 5.3 kesimpulan. Ini ya jadi rujukan nanti. Jadi kami verifikasi dasarnya ini tidak keluar dari ini. Ini karena yang dilakukan oleh Kanwil. Yang kemarin kami menyelesaikan di puncak, ini belum turun, besok baru turun gitu ya. Ini pengalaman budaya dia. Ini lampirannya. Pertama harus ada SK tim pengembang kurikulum, SKTPK. SKTPK siapa di dalamnya? Kepala madrasah, terus kurikulum, terus komite, terus guru, terus pengawasnya materi. Nanti tidak akan hadir nih, ingat, tidak akan hadir. Nanti suka ini pertama pengawas bina kan masih sesuai dengan pengawas bina masing-masing ya namanya. Baru di bawah kepala madrasah, baru wakaf kurikulum. Nah, nanti di sana komite masuk ya, terus yayasan, guru masuk. Jadi harus pengawas sebagai narasumber di sana. Jangan nggak ada pengawas. Kan ini ya, tugasnya pengawas kan ini. Nanti di pengesahan kan ada berdasarkan hasil rekomendasi pengawas kan gitu kan. Nah, harus pengawas di atas gitu ya. Sudah pengawasnya sebagai narasumber. Yang kedua nanti ada SK tim teaching P5MA. Nanti pada dan materi ada tim teachingnya, SK-nya.
Yang kedua, SK pembina program eskul. Keempat, ada pengaturan jam pembelajaran. Ya. Di sana terima. Yang kelima, pengembangan diri. Yang keenam, contoh alur tujuan pembelajaran. Satu aja. Satu contoh alur tujuan pembelajaran. Kedua, rencana pembelajaran atau modul ajar ya untuk kurikulum merdeka. Jadi yang ke-8, contoh rencana pembelajaran berbasis project ya, bukan project. Dan yang 9 adalah lampiran lainnya, contoh foto atau dokumentasi, itu ya lampiran-lampirannya. Jadi setiap SK harus ada daftar hadir, harus ada berita acara. Ingat ya, SK tim pengembang kurikulum ada daftar hadirnya, ada berita acaranya. SK tim teaching project nih, project P5RA, ada SK-nya, ada daftar hadirnya, ada berita acaranya. SK pembina program eskul, ada SK-nya, ada daftar hadirnya, ada berita acaranya. Nah, setiap daftar hadir masukkan yang tadi itu, SK itu pengawas sebagai narasumber. Ini struktur kurikulum untuk MTS. Layanan bimbingan konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan konseling itu guru BP sesuai dengan regulasi harus harus mengangkat guru BP itu sesuai dengan kompetensinya. Ini ijazah kalau bisa ijazah guru BP gitu ya. Nah, ada klausul ya, karena kita di madrasah tidak punya guru BP yang ijazahnya bimbingan konseling, tapi di sertifikasinya guru BP itu bisa. Nah, itu kan ada aturan lain. Nah, tapi kalau yang guru BP nggak ada, guru sertifikat BP nggak ada, usahakan nyari guru BP. Ini kan disebut kan ada bahasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu kan bahasa kita harus menjelaskan sesuai dengan aturan itu tadi. Jadi ngangkat guru BP harus ijazah BP linier. Kecuali tadi ada yang ijazahnya bukan BP tapi guru profesional bimbingan dan konseling atau disertifikasi guru BP, itu kan ada apa-apa. Tapi selain itu jangan ya, aturannya yang ada. Jadi itu ya. Yang bagian 2, muatan lokal merupakan muatan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan madrasah, tipologi madrasah, potensi dan keunikan lokal madrasah. Silakan ya. Ada keagamaan, segi budaya, prakarya, jasa olahraga, kesehatan, bahasa, teknologi dan riset. Silakan sesuaikan aja. Tadi sesuai dengan kondisi madrasah masing-masing, gitu ya. Tidak harus semua kayak sampai riset enggak ya. Sesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing. Gitu. Yang bagian 3, muatan lokal dapat dilaksanakan pada madrasah melalui pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain, integrasi dengan P5RA dan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Jadi muatan lokal kita SK Gubernur ya apa? Yang jelas yaitu bahasa Sunda, bahasa daerah, bahasa Sunda. Bukan bahasa daerah, bahkan ada bahasa daerah, ada bahasa Jawa, ada bahasa daerah yang lain, ada bahasa daerah, bahasa Sunda dengan SK Gubernur gitu ya. Tuh, nanti masukkan karena di sana kan nggak ada tadi ya di tuturnya, masukkan bahasa dan hitungnya kan berapa jam, misalnya 2 jam kan 2 kali setahun berapa jam totalnya ya. Daerahnya. Yang keempat, kurikulum madrasah di madrasah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, jadi
harus ada kurikulum pendidikan inklusif yang khususan inklusif. Nanti bisa menjelaskan ke Bu Maskana, itu ketua Pokja inklusif Bu Maskana ya. Yang kelima, peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar. Tadi ya. Dan pendalaman pengayaan capaian pembelajaran terkait kurikulum merdeka. Jadi apabila siswa pada waktu pembelajaran tidak mencapai target yang ditentukan, itu harus diadakan apa? Pengayaan atau pendalaman materi. Pendalaman bagi yang sudah mencapai, pengayaan bagi yang belum mencapai, ya. Sebagai layanan individual, bukan dalam bentuk rombongan belajar. Jadi sifatnya individual, bukan misalnya satu kelas ulangan harian ternyata tidak mencapai target, berarti harus ada misalnya pengayaan, pengulangan, bukan kelompok tapi individual. Nah, madrasah dapat melakukan penambahan dan relokasi jam pembelajaran sesuai dengan hasil analisis capaian pembelajaran ketersediaan waktu di madrasah. Ini bagi tingkat ya yang disesuaikan ya. Dan 7 madrasah yang mengembangkan program khusus dapat menggunakan alokasi waktu yang kelas 7 dan kelas 8 minimal 72 jam, maksimal 216 jam per tahun, sedangkan untuk kelas 9 minimal 64 jam, maksimal 192 jam per tahun. Tim P5RA di madrasah dari koordinator, fasilitator dengan tentu sebagai. Jadi kalau P5RA itu ada yang sebagai koordinatornya, penanggung jawabnya siapa? Baru ada fasilitator. Nah itu dirapatkan tuh, dibentuk. Biasanya bagi guru yang jamnya tidak mencukupi, tambahannya sebagai fasilitator atau koordinator P5RA, tambahan jamnya di sana biasanya. Maka itu harus dimusyawarahkan, tetapi ada kendala biasanya. Kendalanya bagaimana? Kendalanya bagi guru yang ngajarnya di beberapa tempat, susah dikumpulkan. Sedangkan pada waktu praktek P5RA itu kan harus kumpul, gurunya ngajarnya di mana-mana. Nah ini biasanya timnya dibuat, koordinator dibuat, pesan dibuat, pelaksananya susah, hanya ada terpampang aja gitu. Pas dicek oleh pengawas begitu, kadang, kok ini nggak jalan Pak, ini susah, gurunya ada ngejigang seperti ini, susah gitu. Ini ada pelaksanaan terono gitu, nggak ada. Nah, ini oleh kepala madrasah ya, maka silahkan dimusyawarahkan kapan bisa laksanakannya, tiap hari apa. Biar gurunya kumpul, jangan hanya ada terpampang jam P5RA, pelaksananya tidak dilaksanakan. Kan ada jamnya nanti. Jangan hanya sebatas pemenuhan jam sertifikasi aja. Gitu. Ini kan yang perlu kita tegaskan di sini. Ya. Jadi untuk P5RA itu dalam 1 tahun ajaran dilaksanakan 2-3 proyek dengan tema berbeda. Guru mata pelajaran yang alokasi waktu P5RA dialihkan dapat menjadi fasilitator setara dengan 1 jam pembelajaran nilainya. Beban belajar sebagai koordinator proyek setara dengan 2 jam. Jadi kalau koordinatornya 2 jam, kalau fasilitator 1 jam nambah jamnya. Nah itu tadi. Karena untuk nama jam guru sertifikasi jadwalnya ada, dilaksanakan enggak. Kenapa? Kendalanya tadi ngajarnya di mana-mana. Nah, ini yang hati-hati. Ya. Maka jangan sampai ini kepala madrasah salah dalam menyusun, maka rapatkan dulu biar bisa dilaksanakan. Dari strukturnya ini ya, strukturnya. Ini itu kelas 8 tadi udah ya. Tinggal di copy paste nanti ya.
kelas 9-nya enggak, ya, hanya kelas 8 tadi untuk Alasya aja, yang lain kur tilas. Kelas 9 juga yang lain kur tilas, bukan ini ya, masih yang kemarin. Emang enggak, ini udah tingkat atas, nggak usah. Nah, ketentuan lainnya, tadi untuk kalian. Madrasah yang belum melaksanakan kurikulum merdeka dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2025-2026. Jadi besok terakhir itu semua se-Indonesia harus kurikulum merdeka. Tapi alhamdulillah untuk Cibinong semua tahun ini semua ya aman berarti kan. Nah, ini udah masuk. Yang kedua, madrasah di daerah tertinggal, enggak, kita beri kota aja nih ya, enggak usah. Kita di kota, di kampung, ibu kota, itu paten, ya, enggak masuk. MTS dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap melalui kelas. Kalau MI kelas 1 dan 4, kalau MTS kelas 7. Emang enggak usah. Mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang MI, bukan MI, ya. Kementerian bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan pelatihan guru yang akan mengajar bahasa Inggris pada jenjang sekolah madrasah ibtidaiyah. Jadi Bapak Ibu nih, untuk meningkatkan mutu guru itu sekarang ada di Kementerian Agama itu ada apa? Pintar ya. Aplikasi Pintar, ada yang mau ikut sana belum? Hah? Ini tolong yang ikut ya. Tenang, jadi ikut pelatihan. Nah ini di poin 6 itu di aplikasi Pintar Kemenak. Di Play Store buka aplikasi, daftar di sana Bapak Ibu, nama Ibu, terus masukkan nomor segala macam, masuk ke sana, nanti masuk sana ikut pelatihan di Pintar Kemenak gratis, ya. Dan belajarnya itu enak, bisa pagi, bisa ya pulang sekolah bisa gitu, bisa malam, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Saya juga sama kan nih, poin ini juga karena guru sekarang punya kewajiban 1 semester itu harus wajib mengikuti pelatihan sebanyak 20 JP dalam 1 semester. Nanti tahun 2025 itu sudah dilakukan, kan sebentar lagi, maka disini latihan dulu gitu ya. Nanti jangan sampai guru sertifikasi tidak memiliki sertifikat pelatihan guru yang jumlah jamnya minimum 20 jam dalam 1 semester. Berarti 2 semester 2 kali pelatihan, jamnya jumlah 2-2-nya itu 40 jam ya. Ini masuk ke sini kategorinya nih ya, poin 6. Jelas ya, saya sudah sampaikan nih. Karena banyak guru sertifikasi, nanti ketinggalan informasi lagi. Oh nggak tahu, pengawas menyampaikan salah tuh, Bapak boleh nyampaikan salah. Satu, terkait dengan di sana ada kan buku merdeka, banyak banget sering diulang-ulang buku merdeka itu di sana di Kemenak ya. Yang kedua, dia terbiasa dari sekarang minimal 6 bulan sekali lah ikut ya, semester 1 sekali, semester 2 sekali, itu ya sesuai dengan yang kompetensi Bapak Ibu guru. Misalnya ada masalah tentang buku merdeka, ada model pembelajaran, banyak sekali, silakan sesuai dengan yang Bapak Ibu minati ya. Jelas ya? Jelas nggak nih? Biar Bapak tercover ya semuanya. Ini tambahannya sekarang. Kalau yang tadi kan pokoknya udah tuh ya. Kalau setelah materi udah gitu ya. Ini dulu sampai di sini, kira-kira ada yang bertanya? Ya, Pak Adam. Ya, baik. Terima kasih Alhamdulillah atas paparannya dari Bapak Haji Zaidin Bedek. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab bagi Bapak Ibu Kepala dan Wakil Kepala Bidang Kurikulum yang tentunya ada pertanyaan, diberikan waktu untuk sesi utama kita berikan 3 pertanyaan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu semuanya. Dipersilakan. Apa cukup jelas?
Terus untuk rangka penulisan kurikulum dia apa? Ibu silakan Ibu. Ya, karena mic-nya nggak nyampe, Ibu maju ke depan ya. Madrasahnya tahun ini kan baru ya. Jadi yang baru tahun ini ya, struktur kurikulumnya hanya kelas 7 saja yang dicantumkan pada poin 3.1, yaitu sesuai dengan KMA 450 tahun 2024 di copy paste yang tadi dari saya itu ya, copy paste masukkan ke sana. Nah, nanti atas dasar keputusan SK Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat nomor tanggal perihal gitu ya, bahwa madrasah ibu masuk huruf nomor sekian ya, saya itu kan ada termasuk sasaran kurikulum merdeka, masukkan strukturnya yang di poin 3.1 ya. Untuk kelas 8 dan kelas 9-nya di poin 3.2 masukkan lagi, tapi bukan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum 2013 yang jamnya per pekan, yang 2, 3, 4 yang gitu, itu kelas 8 dan kelas 9 di poin 3.2. Jadi ada 2 kurikulum dalamnya. Ada 2 ya. Satu kurikulum merdeka hanya kelas 7 saja. Yang 2 lagi kurikulum kurtilas kelas 8 dan kelas 9. Bisa kan kolom kelas 8 jam apa? Kelas 8, kelas 9, yang kelas 7-nya kan di atas gitu ya. Jadi dihilangkan kelas 7-nya. Gitu ya. Jelas? Oke. Yang lain silakan. Oke, terima kasih. Ya, yang lain. Ya, dipersilakan. Yang jelas agak ada pencerahan sedikit ya. Yang paling banyak pertanyaan Baji bikinnya 2, 1 gitu ya. Ada yang udah nge-printnya 2, ada yang kom 1 print, KTP juga print ya. Ya, karena memang informasi pertamanya berbeda-beda. Saya juga 2 soal. Alhamdulillah sekarang ada pencerahan. Ya, silakan kepada Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan kembali berkaitan dengan kerangka tadi Baji ya? Kerangka penulisan kerangka penulisan kurikulum madrasah ya. Yang dalamnya ada struktur kurikulum dan lain-lain. Ya, dipersilakan. Ya. Udah siap buat? Udah siap buat. Siap-siapin Baji. Masa tapi harus dengan ini ya, jangan lupa ini ya. Ini ya. Berarti banyak yang diedit ya Baji. Banyak yang diedit berarti. Iya, nomornya pertama itu. Ya, itu kan nomornya 1.1. Kalau yang lama kan A, B, C 1, 2, 3. Ya, masalah merubah nomor 1.1 ribet juga sebenarnya. Merubah. Ya, silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Wah, kayak udah cerdas semuanya Pak. Udah paham. Antara paham dan buyang ini. Enggak. Yakin. Kalau orang sipil kan orang kota ya. Orang kota mah orang IT-nya cepat, informasi cepat, tidak akan ketinggalan. Jadi cepat mengerti ya. Pokoknya nanti pas Bapak verifikasi sesuai dengan ini aja. Kalau saya Bapak udah selesai. Enggak sesuai dicoret pasti. Dirubah seperti ini. Ya. Itu ya. Kalau udah jelas terima kasih. Nanti tolong apa yang Bapak sampaikan dilaksanakan. Jangan didengar saja pas nanti di print yang lama. Kan beda ya dengan yang baru. Beda banget ya. Itu ya, terima kasih atas perhatian, atas kerjasamanya. Semoga yang hari ini kita terima Bapak berikan bermanfaat dan jadi amal ibadah untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.